Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 April 2026 hari Senin, yang dimana ini bisa dibilang adalah minggu pertama ya di bulan April 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke. Ternyata hari Jumat kemarin pada saat NFP itu marketnya libur ya. Saya kira nggak libur. Dan ternyata untuk hari ini juga marketnya banyak yang libur ya. Untuk pagi di sini New Zealand, Australia libur, kemudian Cina juga libur, kemudian di sisi Eropa juga banyak yang libur ya. Di sini ada Swiss, kemudian Prancis, Jerman, Italia, dan juga Inggris. Ini banyak banget nih ya. Jadi memperingati hari Paskah kemarin dan juga Jumat Agung memberikan kita itu banyak market libur ya. Walaupun data NFP-nya kita melihat itu tetap rilis, ternyata itu saya sih nggak expect banyak untuk pergerakan hari ini sih ya, karena sekali lagi marketnya juga libur gitu kan. Jadi saya tidak expect marketnya itu akan luar biasa ekstrim. Jadi hati-hati aja yang ingin trade pada hari ini, karena bank juga banyak yang libur. Jadi nanti malam kita juga ada satu berita ISM Services PMI. Amerika nggak libur ya, saya nggak ngerti juga nih. Jadi banyak negara yang nggak libur, banyak negara yang libur, Amerika ternyata tidak libur ternyata ya. Banknya tetap buka ternyata, tidak memperingati hari Paskah, nggak tahu dah juga ya. Jadi di sini sisa Amerika doang seperti biasa kayak kemarin. Jadi hati-hati juga sesi malam nanti ya, sesi New York. Entah akan gimana sesinya. Jadi tetap hati-hati aja. Oke. Dan kalau kita lihat ya data NFP kemarin itu sebenarnya data NFP-nya adalah cukup bagus ya, walaupun tidak ya, lumayan sih ya bisa dibilang ya. Coba kita breakdown sedikit ya. NFP kemarin jadi bisa dibilang cukup bagus. Yang pertama adalah peningkatannya ya, dan kedua adalah dari tingkat pengangguran dari 4,4 turun menjadi 4,3%, which is ini lumayan sih ya, walaupun cuma beda 0,1, tapi tetap aja beda 0,1 ini juga berasa gitu kan. Tapi dari segi NFP-nya ya, ternyata data NFP di bulan Februari kemarin yang awalnya minus 92 dropnya itu ternyata yang keluar adalah minus 133, dan kemudian data yang keluar sejatinya adalah 178.000, yang dimana ini adalah lumayan sih ya, perbedaannya dari data sebelumnya naik sampai 178.000, apalagi dari data forecastnya ini cuma 60 sampai 50. Jadi seandainya market itu kemarin nggak libur ya, sesi Ameriknya dan juga Asia Eropa kemarin nggak libur sesi Jumat tuh misalnya, seharusnya kita mendapatkan data ataupun pergerakan XAUUSD itu kemarin dropnya itu bisa sampai mungkin 4.580 lagi seharusnya ya kan. Cuman ya nggak tahu deh, ini kan namanya juga marketnya libur gitu kan ya. Dan kalau dilihat juga dari data NFP kemarin, selain tingkat pengangguran juga turun jadi 4,3, tetapi yang permasalahannya adalah tingkat pendapatan rata-rata per jamnya itu agak turun ya, 0,4 menjadi 0,2, kemudian yang bulanan 3,8 menjadi 3,5. Untuk yang kemarin berpartisipasi sangat banyak adalah non-farm payroll private ya, dari minus 129 naiknya sampai 186. Wow, itu lumayan sih ya. Yang minusnya itu cuman masih dari segi government payroll doang di sini. Tapi dari segi manufacturing ini bagus, dari minus 6 jadi 15k, lumayan juga ya kan. Jadi yang memegang yang paling besar adalah manufacturing dan juga dari segi private itu sendiri. Dan dengan demikian berarti kita mendapatkan sentimen untuk the Fed tidak akan potong suku bunga. Tidak akan potong suku bunga, ini masih berlanjut ya. Ini masih akan tetap sama karena data NFP-nya ini sangat luar biasa positif ya kan, hampir 200.000. Jadi kalau dilihat data NFP yang 200.000 itu sebenarnya terakhir ya, 200.000 itu terakhir adalah pada saat di tanggal April 2025, itu setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu adalah NFP-nya 200.000 dan sekarang 178, ini hampir ya kan. Jadi bisa dibilang seperti mengulang kejadian tahun lalu 2025. Lumayan sih ya, lumayan mengulang seperti tahun 2025, apalagi dengan tingkat pengangguran 4,3. Itu kalau dilihat
terakhir adalah Februari 2026 ya kan. Sebelumnya ini juga ya September 2025. Intinya ini lumayan bagus, turun lagi 4,3. Seharusnya dengan demikian realisasi untuk tingkat suku bunga The Fed sekarang tidak akan dipotong dulu sih. Cuman ya sekali lagi namanya juga indeks dolar tidak hanya NFP doang. Kita juga perlu melihat dari kejadian yang ada di Timur Tengah sekarang ya. Jadi di Timur Tengah sekarang di sini ya, Trump memberikan update terbaru ya. Trump ini memberikan mana dia di sini ya, harusnya ada sih. Trump ini memberikan deadline terakhir untuk masalah negosiasinya adalah sampai di hari Selasa jam 8 Eastern Time ya, ataupun jam 8 pagi Eastern Standard Time, yang dimana kalau dibawa ke WITA itu adalah jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 8 malam. Jadi antara Amerika dengan Bali ini bedanya adalah 12 jam. Jadi kalau jam 8 pagi di Selasa ya, Selasa jam 8 pagi berarti seharusnya di Bali adalah hari Rabu jam 8 malam. Nah, kalau nggak salah sih gitu ya seharusnya ya. Jadi kan ini kita beda 12 jam. Kalau kita bicara Bali ya, kalau saya bicara Bali. Jadi kalau dibicarakan dengan waktu Indonesia Barat ya kurangin aja sejam gitu kan. Berarti sekitar jam 7 gitu kan. Jadi kalau dia itu adalah hari Selasa ya kan, deadline-nya ini akan dikasih sampai di hari Selasa ya. Mana dia ini? Ya, ini Selasa pagi jam 8. Selasa pagi jam 8 malam. Berarti kalau Selasa pagi jam 8 malam berarti di Indonesia adalah Selasa jam 8 malam berarti di Indonesia adalah, lebih tepatnya waktu Indonesia Tengah adalah Rabu pagi jam 8. Wow, hati-hati ya. Nanti dengan adanya sekarang ini deadline-nya masih ditunggu ya kan, karena jika semisalnya kesepakatan tidak dicapai pada hari Selasa malam sampai jam 8, ini Trump masih akan mengancam di mana akan meledakkan semuanya. Ini kurang tahu sih ya. Karena hari Selasanya itu bertepatan dengan hari hari jembatan dan juga hari Bridge Day dan juga Power Plant Day gitu katanya gitu kan ya, ataupun hari tenaga pembangkit gitu katanya. Jadi kalau bisa katanya maksimal sampai di hari Selasa, kalau nggak dibuka itu Selat Hormuznya akan gawat lagi. Jadi untuk sekarang bagaimana ini reaksi marketnya? Untuk sekarang jujur dengan reaksi market sekarang ya, NFP bagus, kemudian dengan Trump yang masih mengancam dengan maksimum sampai hari Selasa, dan ditambah hari ini sekarang market juga masih libur ya kan? Saya sih masih agak galau sih sebenarnya bilangnya gimana ya. Apakah masih kita positif bullish banget dengan kondisi sekarang? Apalagi ya, ini kan kemarin kalau kalian lihat berita itu beberapa pesawat F-15 di Amerika juga ditembak jatuh gitu kan ya. Lumayan sih ya, di sini Trumpnya lumayan bilang akan sedikit gawat lagi, cuman reaksi marketnya ini tidak demikian ya. Jadi agak sedikit bingung di sini. Oke. Nah, sekarang kita analisakan aja ya. Jadi di sini kita hari ini intinya ada gap ya. Hari ini kita ada gap. Gap di sini adalah akibat dari NFP ya kan, market buka kemudian langsung jebret turun. Gapnya ini kalau versi Oanda adalah dari harga sisa ya. Sisanya adalah dari 4654 sampai di sini 4676. Jadi kalau di versi Oanda adalah sisa gapnya adalah sejauh 200 pip ya, dari 54 sampai 76. Apakah ini akan ditutup gapnya? Well, nggak tahu juga sih ya. Oke, karena sekarang adalah sudah pembukaan minggu baru, sekarang kita analisakan ulang ya. Ini udah selesai juga. Ini selesai H4, ini 4610 nih apa nih ya, ini udah selesai. Ini selesai, ini hapus dulu, hapus nggak ya? Saya juga bingung nih. Ini H1 saya hapus dulu deh ya.
Ini ya saya diemin aja deh. Ini H4 saya diemin aja dulu deh ya. Yang H4 saya diemin dulu. Oke, kita ke weekly. Oke, dari segi weekly kalau kita lihat bentukannya adalah bisa dibilang ini sebagai bullish engulfing ya, dan marketnya juga ini adalah tutup di dalam bearish fair value gapnya. Secara weekly sih ini potensial marketnya mengalami retracement ya kan. Secara weekly marketnya potensial mengalami marketnya potensi mengalami retracement ke atas gitu kan ya. Marketnya potensi mengalami retracement ke atas karena kalau dilihat penutupan weekly kemarin berada di dalam fair value gapnya, dan ini juga mengindikasi adanya bullish engulfing juga, tapi di sini bukan sebagai reversal ya, walaupun secara teori ini kemungkinan adalah kalian ngelihatnya ini seperti morning star maybe ya, pattern morning star yang dimana adalah bearish gede, doji, dan juga ada satu candle hijau. Dan saya pribadi adalah tidak melihat ini sebagai morning star karena dari segi candle hijaunya sendiri tidak setengah dari body candle yang merah. Jadi kalau seandainya itu minggu lalu ya marketnya tutup di atas 4.800, itu akan menjadi setengah dari body candlenya, maka itu akan menjadi morning star sangat luar biasa perfect. Bukan perfect banget sih ya, bisa dibilang 70% oke lah, karena kalau perfect banget adalah pasti harus di atas 5.024, harus setara dengan weekly pada saat dropnya di sini. Kalau nggak setara makanya tadi saya bilang minimal 50%. Tapi kalau di sini ada tidak, jadi saya tidak mengkategorikan ini sebagai morning star. Hanya saja dia itu adalah drop, di sini doji, kemudian di sini adalah bullish engulfing, dan dia itu diam di dalam bearish fair value gapnya. Jadi ada kemungkinan ini marketnya akan bisa retrace, yang dimana akan menguji resistance become support sebelumnya yang ada di level angka psikologi 5.000 di sini. Itu. Ya, ada kemungkinannya sampai sana, tapi ingat kita masih dalam kondisi di minggu ini akan menjadi dar ya. Selain yang namanya sekarang market masih libur, besok akan masih mulai normal ya kan. Besok itu market akan kembali lagi normal seharusnya ya. Selasa market normal, Rabu ini hati-hati ya, deadline dari Trump, kemudian Kamis kita mendapatkan GDP dan core PCE, dan Jumat, bentar, kenapa Jumat kita mendapatkan data inflasi? Wow, wait a minute, saya baru ngeh juga nih. Biasanya inflasi adalah di pertengahan minggu, at least minggu depan. Sebentar, kenapa kita mendapatkan data inflasi di hari Jumat tanggal 10? Oke, ini sesuatu hal yang menarik ya. Jadi hati-hati nih, hari Jumat ternyata kita mendapatkan data inflasi Amerika di hari Jumat. Oke, jadi hati-hati ya, berarti beneran ya minggu ini, karena dari segi weekly ini adalah potensi dia retrace naik sampai 5.000. Jadi kalau misalnya di hari Jumat ini kita mendapatkan data inflasinya adalah turun tiba-tiba gitu kan ya, jebret gitu. Wow, itu akan menjadi trigger yang sangat luar biasa kencang dan bisa itu menjadi naik kalau dia itu adalah beneran turun. Jadi hati-hati ya, ini saya juga heran. Biasanya sekali lagi ya, data inflasi Amerika keluar di 2 minggu ya, 2 minggu ataupun di minggu kedua biasanya. Jadi ibaratnya adalah tanggalnya biasanya adalah di tanggal nggak sekarang ya, kayak sekarang ini adalah kan April. Biasanya tuh di sini keluarnya nih, di sini. Ya, di minggu kedua. Jadi anggaplah ini minggu pertama ya kan, karena ini termasuk masih di bulan Maret dan juga awal April. Di sini minggu pertama, di minggu kedua. Biasanya kalau nggak hari Rabu ya kan tanggal 15 atau nggak Selasa tanggal 14. Ini tumben, beneran hari Jumat tanggal 10 merupakan tumben banget dia keluar data inflasinya. Jadi sangat diperhatikan, hati-hati sekali. Oke. Jangan sekiranya kalian ngelihat ini marketnya oke, kelihatannya gampang gitu kan ya, tapi hari Jumat marketnya dibanting, itu bisa tidak sesuai. Oke, dari segi weekly kalau kita lihat indikator stokastik akhirnya beneran memang masih menganga di bawah 50, sedangkan dari segi RSI-nya adalah masih flat di atas 50, belum sejalan dengan stokastik ya. Tapi tetap aja ini kalau marketnya naik ini masih hanya sebatas retracement dari sudut pandang weekly yang sebesar ini. Tapi kalau sudut pandangnya sebesar gambreng ya, selama dia tidak break di bawah 3870, ini akan masih dianggap sebagai bullish. Oke? Kita kembali lagi ke daily ya. Ini merupakan ya, ini hanya sebatas tanggal-tanggal aja ya. Ini tanggal 14 April dan tanggal 21 ini merupakan tanggal yang
Ya hanya cocoklogi aja lah, yang dimana kemungkinan kita akan mendapatkan swing gede di tanggal 14 atau enggak tanggal 21 April. Ya ini hanya sebatas cocoklogi doang ya, dengan kejadian yang di sini dengan pada saat di Februari sampai awal Maret kemarin. Jadi ini hanya sebatas cocoklogi doang. Entah ini bakal terjadi atau enggak, ya saya hapus aja lah ya, tanggal 14 dan tanggal 21. Oh mungkin saya gini aja deh ya, saya hide aja deh dua nih. Siapa tahu kejadian ya kan. Siapa tahu kejadian kan, enak gitu kan. Wih mantap ternyata. Oke, dari segi daily indikator dulu ya. Indikator mengatakan stokastik dia itu menguji level 50 ya, walaupun masih berusaha keras untuk keluar dari 50. Ini masih belum ketara ya. Kemudian dari segi RSI-nya dia retest 50 dan sekarang stay di bawah 50. Jadi skenario adalah seperti ini. Kalau misalnya RSI-nya ini hanya meretest 50 dan masih akan stay di bawah 50. Jadi dengan demikian, kalau semisalnya stokastiknya ini balik lagi muter ke bawah ya kan, balik lagi muter ke bawah kayak begini gitu kan ya. Tiba-tiba nge-cross ke bawah lagi dari segi stokastiknya, wow. Dan selama dari segi RSI-nya masih di bawah 50, ini akan terjadi momentum yang sangat kencang ke bawah dari segi daily-nya. Oke, tapi karena sekarang ini tidak sejalan ya kan, stokastiknya itu menghadap naik masih terbuka, kemudian dari segi RSI-nya masih stay di bawah 50, ini tidak sejalan. Jadi kalau tidak sejalan, ini masih masih memilih mau yang mana yang menang, apakah yang naik atau yang turun gitu kan ya. Kemudian dari segi daily, kalau kita lihat sekarang indikator dari segi fair value gap daily ya, yang ada di sini dari sini sampai sini. Nah kan kita perbandingkan fair value gap di sini dan perbandingkan fair value gap yang ada di sini. Kemarin ya kan yang saya ada buat video itu yang dimana saya balas banget ngebahas itu ya sebenarnya. Oke, dari segi fair value gapnya sendiri, oke. Fair value gap bullish di sini, apakah dia di respect? Yes, dia di respect. Kenapa di respect? Karena in the end marketnya itu keluar dari zona fair value gapnya. Beda halnya pada saat apakah fair value gap di sini yang bearish dan fair value gap yang bullish di sini apakah sama-sama di respect? Ya, ini sama-sama di respect. Terus kalau ditanya sekarang yang mana sebenarnya masih bisa dikategorikan lebih bagus sebenarnya fair value gapnya kalau ditanya ya. Kalau dipilih yang mana lebih bagus fair value gapnya, apakah yang atas atau yang bawah? Kalau ditanya saya lebih memilih yang mana, saya memilih adalah ini. Ya, walaupun secara besaran fair value gapnya adalah besaran ini, ya lebih besar ini, cuman sekali lagi saya memperlakukan fair value gap adalah seperti support resistance dan juga seperti supply demand. Selama dia itu tidak ditembus, walaupun dia itu diem di dalam, ya, saya masih menghormati level tersebut. Beda halnya dengan yang di sini. Bullish fair value gap di sini itu sudah ditembus dengan jarum, walaupun in the end itu dia close-nya di atas fair value gap ya kan. In the end dia close di atas fair value gap, cuman ini sekali lagi sudah pernah ditembus. Ya, ini sudah pernah ditembus. Jadi kalau nanti ada volume yang kenceng balik ke bawah, ingat ini sekarang hari Senin marketnya masih libur ya kan. Jadi saya rasa volume kenceng tidak akan terjadi sih sepertinya ya kan. Saya rasa nggak akan expect ada volume kenceng. Jadi kalau ini misalnya marketnya balik normal dan balik dengan menghajar bearish, marketnya memilih untuk bearish lagi ke bawah, ini tidak ada lagi fair value gap di bawah ya kan, ini juga sudah ditembus. Jadi marketnya saya rasa akan dominan untuk lanjut bearish kenceng ke bawah, dengan syarat adalah daily-nya akan break di bawah 4550. Jadi kalau boleh saya bilang, apakah pertahanan bullish ini sudah habis? Yes. Ya, pertahanan bullish ini sudah habis karena ini sudah ditembus fair value gap-nya. Jadi saya tidak akan pakai bullish fair value gap lagi sebagai inceran, bisa sebagai area buy gitu kan ya. Terus kalau dibandingkan dengan bearish fair value gap di sini bagaimana? Ya sekali lagi kalau memilih lebih bagus yang mana antara dua itu, karena sudah kejadian ya lebih bagus yang ini dong. Walaupun sekali lagi ini sebenarnya tidak bagus amat karena marketnya itu tutup di dalam ya, tutup di dalam fair value gap-nya, dan ini juga sudah dimakan sejauh 99,8% ya. Ini cuma seiprit doang sisanya nih fair value gap-nya. Jadi
karena ini masih bertahan ya kan, tidak ditembus, tapi ini sudah ditembus, saya masih lebih prefer di sini. Seandainya bullish fair value gap kemarin itu tidak ditembus ya, dan marketnya itu close di atas fair value gap, saya akan memilih bullish fair value gap di sini, dan saya pribadi mungkin akan masih bisa cari buy. Tapi karena ini marketnya sudah ditembus ya kan, itu sudah, saya pribadi sih sudah itu warning keras sih sebenarnya. Kalau itu sudah ditembus, saya pribadi nggak mau pakai itu lagi. Ya, walaupun semisalnya marketnya mental dari bullish fair value gap-nya, saya sih bodo amat. Ya, saya sih bodo amat, saya nggak peduli kalau marketnya itu tiba-tiba masih respect dari fair value gap-nya. Dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ingat ya, kenaikan ini masih hanya sebatas retracement doang. Ya, kenaikan ini masih hanya sebatas retracement doang, karena dari segi daily adalah market ini masih dalam kondisi bearish. Oke. Ini mana ini adalah low, lower high, dan lower low. Dan kalau kita hitung secara Fibo swing dari sini sampai sini, marketnya itu kemarin respect 50%, ya kan? Kemudian dia drop, tapi dropnya itu tidak sampai drop di bawah 38,2, ya kan? Tidak drop sampai 38,2. Jadi dari segi daily ini masih sama, tidak berubah, ya kan? Dengan syarat adalah kalau ini beneran marketnya mau bearish, adalah kita perlu melihat marketnya tutup di bawah 4550 secara daily. Maka itu akan menjadi trigger sangat luar biasa besar, marketnya akan kembali back to bearish structure. Dan kalau dibilang apakah jika misalnya kita mendapatkan daily di bawah 4550 bisa kita cari swing? Mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi saya pribadi, saya sih menginginkan marketnya itu masih dalam kondisi higher high dan higher low tipis ya sebenarnya ya, yang dimana seperti mengulang pada saat di sini ya, yang dimana dia ngebuat high low high low high low high jebret ke bawah. Saya masih pengennya sih seperti ini, cuman kalau dibilang ya kita juga perlu perlu waspada dan juga perlu adaptasi dengan kondisi market. Tidak selamanya itu apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan market ya kan. Marketnya masih memilih berkata A ya kita pengennya B ya bisa beda gitu kan. Tapi dari segi daily bagaimana? Dari segi daily ya selama ini marketnya tidak di bawah 4550, kalian beranggapan ini sebagai internal bullish ya nggak masalah juga. Oke? Ingat dari segi daily fair value gap ini sudah bisa dibilang tidak worth it buat dipakai, cuman ini masih bisa kalau misalnya marketnya bisa bertahan di sini ya. Sisanya itu cuman di atasnya ini doang ya, di atas ini doang sisa fair value gap yang mepet dengan angka golden ratio Fibonacci, dan juga di sini ada order blocknya. Oke. Dari segi H4 sekali lagi adalah ini marketnya masih dalam kondisi bullish ya. Sekali lagi ini marketnya ngebuat high low high low high low. Potensi ini sebagai bottom ada higher low-nya bisa jadi ya, bisa jadi. Karena sekali lagi marketnya itu adalah sudah retest dari 50% ya. Masuk 50% kemudian kan mental naik, tapi dia kehalang 23,6. Jadi belum bagus-bagus amat lah bisa dibilang sebagai bullishnya belum balik banget ya. Jadi intinya H4 ini sudah bullish, market juga masih merespect resistance become supportnya di sini ya, tidak dijebol juga di situ kan ya. Dari 4594 sampai 4616 nih nggak dijebol-jebol juga, jadi ini masih santai aja. Jadi selama ini tidak break ya, market H4 juga tidak di bawah 4540, overall H4 ini masih dalam kondisi bullish. Oke? Kemudian indikator mengatakan H4 ya, ini stokastiknya sudah ngeriset ya. Kemarin overbought-nya jauh, kemudian H4 stokastik ngeriset, hanya saja ini secara H4 masih galau ya. Apakah ini mau nge-cross ke atas atau masih flat di bawah 50? Tapi dari segi RSI-nya ini masih flat sih. Jadi menurut saya ini masih akan flat juga. Ya, tidak akan mendukung terlalu banyak pergerakan karena didukung juga hari ini marketnya juga libur secara banknya ya kan. Oke, dari segi H4 ini masih dalam kondisi bullish, tidak berubah ya kan. Kemudian dari segi time frame H1 sekarang bagaimana? H1 secara swing ya, tetaplah ini. Selama dia tidak di break secara H1, ini akan masih menjadi higher low-nya. Oke. Jadi otomatis H1 ini masih juga bullish, tapi internalnya kita itu masih dalam kondisi yang bearish ya. Jadi H1 eksternalnya adalah bullish, oke. Internalnya adalah bearish,
Nah, di dalam internalnya kita juga ada internal lagi. Internalnya adalah bullish. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat sekarang ya, H1-nya di sini sudah ngebentuk high, low, high. Makanya di situ saya bilang marketnya itu di dalam internal ada internalnya lagi, yang dimana sudah melakukan yang namanya ngebuat high, low, high. Jadi market itu ya ketika sudah ngebuat yang namanya pola seperti ini atau pola seperti ini, maka otomatis kita mendapatkan structure, ya kan? Kalau misalnya marketnya naik, berarti di sini marketnya ngebuat low, high, higher low, higher high. Kalau marketnya ngebuat turun, berarti di sini ada high, low, lower high dan lower low. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya marketnya masih hanya begini atau nggak begini, ini tidak ada structure-nya. Oke, jangan bingung. Makanya saya bilang tadi di dalam internal ini kita bisa menyebutnya internal lagi, ya. Karena sekali lagi dia ini sudah high, low, high, ya kan? Sudah jelas kita mendapatkan high yang lebih tinggi di sini dan juga low yang lebih tinggi daripada sini. Nah, jadi otomatis H1 di sini kalian mau milih yang mana? Internalnya bullish, yes, bener. Eksternalnya bullish ya bener. Atau enggak majornya bullish bener. Minornya bearish ya bener juga. Terus kalian ngelihat ini masih bullish juga ya, ini masih bullish juga. Minornya benar bearish ya, ini masih bearish juga. Jadi secara H1 ini masih kalau dibilang 21 ya 21 sih ya. Internalnya sekali lagi adalah bearish. Tapi di dalam internal bearish marketnya masih dalam kondisi bullish. Oke. Nah, sekarang kalau dicari support resistance H1, tadi kan H4 ya. Ini H4 nih 4700 kok pas banget ya. Itu tadi pas nih, saya juga heran nih 4700 langsung turun ke bawah. Oh, sekarang kita cari H1 di mana angka yang bagus secara H1. Jujur kalau mau mencari support resistance H1 ini nggak bagus banget sih, sumpah nggak bohong ya. Saya kira itu awalnya kisaran 4660, 4670 gitu kan ya. Ini nggak bagus sama sekali. Nggak bagus sama sekali ya. Nggak bagus sama sekali. Even saya mau pakai ini ya. Even saya mau pakai itu adalah resisten become support di sini sekitaran 4650. Ini nggak bagus banget. Sumpah ini nggak bagus banget. Awalnya saya kira itu ini akan menjadi level penting, ternyata enggak. Saya kira ini akan menjadi level penting, ternyata enggak. Jadi dari segi time frame H1 ini agak sedikit berbahaya sih untuk cari levelnya sebenarnya. Ya. Mana dikit kita bisa pakai ya. Kalau kita berkaca sampai 20 Maret kemarin ini sudah terlalu jauh. Tidak ada level support resistance yang bagus gitu kan ya. Kalau kita pakai kejadian terbaru ya ini sempat ada halangan-halangannya gitu kan ya. Kalau kita paksa pakai level ini gitu kan ya di 4710 ya saya rasa ini bisa sih ya. Jadi ini akan menjadi pergabungan dah. Ya saya pakai ini aja lah kalau gitu ya. Ini akan menjadi pergabungan yang dimana adalah time frame H4 plus time frame H1 ya. Yang dimana dari 4700 sampai 4710 berarti. Dan apalagi ya fair value gap H1 yang sisa bearishnya segede gambreng. H4 fair value gap yang segede gambreng itu juga ada di atas dari 4710 di sini. Ini fair value gap H4 ya kan. Yang bisa dibilang ya satu-satunya bearish fair value gap yang ada di time frame H4 dan secara H1 juga adalah bearish fair value gapnya dan kalau kita tarik ya segede gambreng ini juga sebenarnya. Jadi di atas 4710 akan ketemu fair value gapnya segede gambreng. Jadi hati-hati ya. Walaupun di sini kita mendapatkan support resistance-nya yang tidak terlalu bagus, cuman di bagian atas itu adalah fair value gap H4 yang segede gambreng. Jadi jangan sampai terkecoh kalau misalnya marketnya mau break ke atas tiba-tiba gitu kan ya. Break ke atas tapi tiba-tiba langsung dibanting turun lagi ya itu juga bisa. Jadi makanya tadi saya bilang ini H1 agak jelek sih untuk cari support resistance-nya yang bagus. Kecuali ini. Ini doang sih ya. Ini doang. Ya, kalau ini saya masih bisa bilang oke, karena ini mepet dengan resistance become support sebelumnya di break change of character. Jadi ini masih oke saya bilang sebagai support become resistance yang lumayan bagus, sekitar 4750. Tapi kalau 4710 ini ya so-so lah ya. Itu aja. Kalau mau cari versi pendek
15 menit sih ya. Berarti 15 menit ini sekarang kita itu adalah bullish ya. Jadi ingat di dalam internal H1 terdapat 15 menitnya. Oke, 15 menitnya sekarang itu adalah high low high. Sorry. Ya, high low high. Jadi dari segi 15 menit sekarang kita mendapatkan satu support ya, satu support di sini sih sekitar 4650, kayaknya 15 menit sih. Ya. Ini 4650 sampai di 46 berapa saya kasih ya? 46. Wah, ini agak galau sih saya ngasih sebenarnya ini ya. Awalnya saya kira itu 4655, tapi berdasarkan kejadian kemarin ya di sini di hari Jumat menjelang penutupan, kok dia ini malah main-main di sini gitu kan ya. Berarti akan saya pakai itu adalah sampai di sini. 4642 sekitar 80 pip. Ya. Berarti ini ya, besaran ini akan menjadi support become resistance yang ada di time frame 15 menit dan minornya di time frame H1. Oke. Jadi kalau ada marketnya tembus di atas 4650 minimal 15 menit, itu akan menjadi tendensi di mana marketnya akan berusaha untuk nutup gap di atas sampai di 4670. Tapi kalau gagal, ya udah, berarti marketnya kemungkinan akan bolak-balik di sini doang. Itu sih. Ya. Terus sekarang bagaimana? Karena kita masih dalam kondisi di market Asia, yang market Asia juga ini marketnya libur ya kan. Kalau kita bicarakan masalah data, efek data NFP, wah ini agak sulit sih ya sebenarnya ya. Kalau bicara H1 ini marketnya internalnya seperti ini. Kalau kita bicara 15 menit, dia ngebentuk high low high, tembus di sini breakout structure, low lower high lower low. Ntar strukturnya 15 ini masih bullish sih sebenarnya. Kalau kalian beranggapan ini masih bullish ya, selama H4 itu tidak turun di bawah 4594, ya udah kalian beranggapan ini bullish juga nggak masalah ya. Jadi kuncinya adalah H4. H4 tidak ngelewatin ini ya, support yang gede ini. Kemudian didukung juga dengan H1 yang tidak break di bawah ini. Ya, dan juga 15 menit. Nah, ini nggak boleh break nih. Ini nggak boleh break. Kalau ini juga sampai break, berarti 15 menit akan change of character. Nanti marketnya akan memilih untuk melakukan yang namanya drop sampai low di sesi London kemarin di sini. Ya. Bentar, ini low kapan ya? Ini low sesi New York, ini low sesi London. Ini adalah low tadi sesi Australia. Ya ini nggak boleh break sih sebenarnya ya. Kalau kalian beranggapan ini masih bullish ya, as long as ini nggak break aja nih ya 4580, ya kalian beranggapan market naik untuk bisa nutup gap hari ini, ya silakan juga. Kalau ditanya sekarang saya bagaimana? Kalau saya pribadi kalau ditanya saya sih karena banyak banget market libur hari ini ya, saya sih nggak mau ke whipsaw sih. Saya pribadi untuk stay away dulu. Besok baru saya akan bisa balik normal. Tapi kalau kalian ingin trade hari ini, batasannya ini sekarang ya. H4 masih sama, yaitu tidak boleh ngelewatin ini dari 4616 sampai 4594. Internal H1 dan juga 15, market tidak boleh break di bawah 4580. Untuk minor resistance sekarang, versi H1 dan 15 menit ada di 4650 dan 4642. Ya, jadi kalau ada marketnya ke atas break gitu kan ya, break berarti ada kemungkinan marketnya akan tutup gap. Kalau dia gagal berarti marketnya akan bisa untuk bolak-balik ke sini. Mungkin dia akan sideways seperti ini. Oke. Jadi hati-hati aja untuk hari ini karena sekali lagi marketnya juga masih libur. Banyak banget nih ya, banknya banyak banget. Nanti sesi Eropa juga saya nggak tahu nih, tiba-tiba marketnya nggak gerak, sesi Eropa sih bisa juga. Oke. Mungkin sesi Amrik marketnya baru buka lagi, bisa jadi. Jadi sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi jangan sampai gegabah ya.
karena market juga masih santai. Kita juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Trump, tiba-tiba ngide tengah malam atau enggak nanti subuh gitu kan, di subuhnya di Amerika itu kan sorenya di kita, tiba-tiba beliau udah ngomong lagi dan dar-dar lagi, yaitu bisa mempengaruhi harga gold. Karena kalau kita lihat sekarang ya, harga minyaknya itu 103. Jadi di sini mungkin ada yang ngambil minyak ya pada saat live stream di hari tanggal 1 April kemarin. Ini sudah sangat luar biasa gede ya. Udah gede banget nih. Ini ngambilnya dari harga 94,8 naik sudah sampai 105. Ini udah gede sekali ya, sampai 10% sendiri, 11% sendiri. Jadi ini korelasinya untuk gold dengan minyak ini masih selaras ya. Jadi kalau minyaknya naik, gold akan turun, dan kalau indeks dolarnya naik, ini juga gold akan turun. Ini sementara ini korelasinya kembali lagi normal, tidak kayak kemarin ya, yang dimana itu agak sedikit off. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Hati-hati, sekali lagi marketnya masih libur untuk sesi Asia dan sesi Eropa. Untuk sesi London sesi Amerika kita tidak tahu, tiba-tiba bereaksi luar biasa lagi, bisa jadi. Kalau enggak ya mungkin kita akan normal aja. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye-bye.